Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Bersyukur kepada Allah begitu banyak nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan channel ini. Semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan dan rezekinya dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas hal penting dari adab yang perlu diperhatikan saat berziarah kubur. Akan tetapi sebelum dilanjutkan dengan kerendahan hati, mari bersama membangun channel kecil ini agar besar manfaatnya untuk kita dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Adapun adab-adab yang perlu diperhatikan saat ziarah kubur adalah yang pertama, mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Adab atau sunnah pertama yang harus dilakukan dalam berziarah kubur adalah mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ucapan salam ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan doa yang disampaikan orang yang melakukan ziarah kepada mereka yang telah meninggal. Anjuran mengucapkan salam ini hendaknya dilakukan saat memasuki kawasan kuburan atau hanya sekedar lewat di areal pekuburan. Adapun ucapan salam ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis adalah Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin, yang artinya keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum mukmin dan muslimin. Kami insya Allah akan menyusul kalian semua. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan sandal di kuburan. Azab dalam berziarah kubur selanjutnya adalah disunnahkan untuk tidak memakai alas sandal saat berjalan di atas kuburan. Hal ini bertujuan untuk menghormati para penghuni kubur yang ada di area pemakaman, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, wahai orang yang memakai sandal, celakalah engkau, lepaskan sandalmu. Lalu orang itu melihat dan tatkala dia mengetahui bahwa yang menunggunya adalah Rasulullah SAW, maka dia melepas dan melempar sandalnya. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Ahmad berpendapat bahwa larangan Rasulullah terhadap seorang laki-laki yang memakai sandal di kuburan dalam hadis di atas hanyalah makruh dan tidak sampai pada derajat yang haram, artinya bahwa masih diperbolehkan menggunakan sandal. Kemudian yang ketiga, mendoakan penghuni kubur. Berziarah berarti mengunjungi ahli kubur yang sudah meninggal. Salah satu hal yang diberikan kepada ahli kubur yang sudah meninggal adalah doa kita untuk mereka, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak paling diinginkan oleh ahli kubur selain kiriman doa dan amal kebaikan yang dihadiahkan untuk mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu ia lebih sukai daripada dunia berikut segala isinya. Sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung apapun. Hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang mati ialah memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian yang keempat, tidak menduduki atau melangkahi kubur. Adab lain yang perlu diperhatikan adalah tidak menduduki atau melangkahi kuburan. Adapun yang diperbolehkan adalah dengan berjalan di samping atau di antara pusara-pusara kubur. Dalam sebuah hadis, sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima adalah menyiram air di atas kuburan. Adapun menyiram air di atas kuburan merupakan suatu hal ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat muslim saat ini. Kebiasaan ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa landasan hukum, melainkan hal ini adalah sunnah karena Rasulullah SAW pernah melakukan hal ini pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayat tetap dingin dan mendapatkan limpahan rahmat serta menjaga tanah agar tidak bertaburan.
Namun tahukah kita ada hal yang tidak kalah penting untuk kita ketahui bersama, di mana masih banyak pemahaman yang salah di masyarakat mengenai bersih-bersih kuburan. Abu Bakar Utsman bin Muhammad Sato Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatul Talibin, beliau mengatakan diharamkan bagi pemilik kubur, ahli waris, keluarga ataupun orang lain mengambil atau mencabut pelepah rumput-rumput dan tanaman-tanaman bunga yang masih hijau belum kering yang tumbuh di atas kubur. Alasannya dikarenakan rumput yang tumbuh di atas kuburan itu senantiasa berzikir meminta ampun untuk mayit yang ada di dalam kubur tersebut, sehingga hal ini akan dapat meringankan siksa kuburnya, dan karena itulah mayat bisa senang, dan ini merupakan hak bagi si mayit. Namun jika rumput sangat banyak, semisal sampai menutupi fisik kuburan, maka merapikannya untuk tujuan perawatan itu tidak masalah. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, ketika kami melewati kuburan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati dua kuburan tersebut, maka kami pun ikut mendekati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ekspresi Nabi langsung berubah sampai-sampai lengan baju gamis beliau bergetar. Lalu para sahabat bertanya, "Ada apa wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apa kalian tidak mendengar apa yang telah aku dengar?" Kemudian para sahabat bertanya, "Apa yang telah engkau dengar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau menjawab bahwasannya dua orang laki-laki yang ada di dalam kubur ini sedang diazab dengan azab yang sangat perih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dua batang pelepah kurma dan diletakkan pada masing-masing satu di atas kuburan tersebut. Lalu para sahabat bertanya, "Apakah yang kau lakukan itu dan apa manfaatnya wahai Rasulullah?" "Iya," kata Rasulullah, "pelepah kurma yang aku letakkan di atas kuburan tersebut akan selalu berzikir memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga azab mereka diringankan oleh Allah sampai pelepah kurma itu kering." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa azab dan anjuran yang sangat dianjurkan ketika berziarah kubur. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.